Dalam sebuah band, pergantian personil biasanya mampu memberikan kesegaran baru dalam penampilan hingga warna musik mereka. Blink-182 merupakan band yang sempat merasakan hal tersebut. Pergantian personil pertama kali dilakukan saat mereka menunjuk Travis Barker untuk menggantikan Scott Raynor, drummer pertama mereka yang diisukan memiliki kebiasaan minum alkohol yang berlebihan. Barker, yang menggantikan posisi Raynor, kemudian diangkat menjadi drummer tetap setelah mampu menghafal seluruh setlist tour Blink-182 yang terdiri lebih dari 20 lagu dalam waktu kurang dari sehari. Travis, yang harus meninggalkan The Aquabats, mampu memberikan warna baru bagi Blink-182 lewat beberapa album. Travis turut membawa Blink-182 ke puncak kejayaan. Ini menjadi bukti bahwa pergantian personil mampu membawa dampak positif bagi sebuah band. Di tahun 2015, Blink-182 kembali mengganti personil. Giliran Tom DeLonge yang tergeser posisinya, lantaran dirinya yang tak lagi konsisten di Blink-182. Blink-182 kemudian menunjuk Matt Skiba dari Alkaline Trio untuk mengisi posisi yang ditinggalkan DeLonge, walau akhirnya Doi comeback again. Lalu kira-kira siapa sosok yang terbaik bagi Blink-182, Skiba atau DeLonge? Yuk langsung saja kita gaskan! Dari teknik vokal, baik DeLonge maupun Skiba memiliki teknik vokal yang berbeda. DeLonge memiliki suara yang melengking dan suara Skiba bisa dibilang stabil. Saat mencapai nada tinggi, suara melengking DeLonge kerap terdengar, namun beberapa fans menyukai hal ini dan menganggapnya sebagai suatu ciri khas. Sementara Skiba, ketika mencapai nada tinggi, vokalnya justru dianggap lebih stabil. Meski belum lama bergabung dengan Blink-182, vokal Skiba sudah bisa berpadu harmonis dengan vokal Mark Hoppus. Suara Skiba yang stabil saat harus sedikit berteriak sempat mendapat pujian dari Hoppus lewat akun Instagramnya. Berikutnya masalah aksi panggung. Soal aksi panggung, Tom DeLonge kerap terlihat tampil dengan gayanya yang energik. Tak hanya itu, DeLonge juga akrab dengan berbagai gimmick nyelenehnya di atas panggung. Di sisi lain, dalam beberapa penampilan, Matt Skiba justru terkesan lebih kalem dibandingkan Tom DeLonge. Mungkin hal ini juga yang menyebabkan vokal Skiba terdengar lebih stabil di atas panggung. Kemudian tentang skill gitar. Mengenai skill gitar, di awal-awal penampilan Skiba, dia seolah kesulitan dalam mengikuti melodi yang telah diciptakan oleh DeLonge sebelumnya. Hal ini membuat Skiba lebih sering tampil dengan aransemennya sendiri saat membawakan lagu-lagu Blink-182 saat masih bersama DeLonge. Namun, menjelang kepergiannya, Tom DeLonge memang lebih sering memasukkan instrumen yang berlebihan dalam lagu Blink-182. Sementara itu, Skiba masih bisa menahan diri dan terkesan dapat menjaga kesederhanaan dalam bermusik tanpa menyulitkan lagu. Hal inilah yang sebenarnya dicari dari musik pop punk. Sejak tahun 2000-an, Blink-182 memang selalu membuat video klip dengan berbagai cerita yang unik. Tingkah konyol DeLonge, Barker, dan Hoppus selalu menghibur para penggemarnya. Hal itu bahkan sempat membuat mereka menjadi figuran dalam film komedi American Pie. Sementara itu, Matt Skiba terlihat tidak terlalu atraktif saat muncul dalam sebuah video klip. Pribadi Skiba yang kalem juga dapat dilihat di video klip Home is Such a Lonely Place Without You versi dirinya. Beberapa album Blink-182 bersama DeLonge memang selalu menjadi hits. Awal tahun 2000-an menjadi puncak kejayaan DeLonge bersama Blink-182. Album Take Off Your Pants and Jacket yang dirilis pada tahun 2001 tentu saja mampu terjual sebanyak 350.000 keping di minggu pertamanya. Berisi single seperti The Rock Show, Stay Together for the Kids, dan First Date membuat album tersebut terjual hingga 14,5 juta keping di seluruh dunia dan berhasil mendapat double platinum di Amerika Serikat. Sementara itu, Matt Skiba baru terlibat dalam proses penggarapan album Blink-182 yang berjudul California. Namun album tersebut langsung terpilih sebagai salah satu nominasi di ajang Grammy Awards 2018 dalam kategori Best Rock Album.
Bahkan dua single pertama mereka, Bored to Death dan She's Out of Her Mind, berada di posisi atas dalam daftar Billboard's Alternative Songs. Beberapa pengamat musik juga menyebutkan bahwa album ini mengembalikan Blink-182 pada jiwa mereka yang sesungguhnya. Jadi siapa sebenarnya lebih cocok menjadi gitaris sekaligus vokalis Blink-182 yang sesungguhnya? Tinggalkan ya argumenmu di kolom komentar. Matt Skiba atau Tom DeLonge? Oke, sambil menunggu komentar kalian antara Skiba atau DeLonge, kita gaskan ke isu berikutnya. Setelah kembalinya Tom DeLonge ke Blink-182, para penggemar sempat bertanya-tanya tentang status vokalis Matt Skiba yang sebelumnya mengisi kekosongan band. Matt Skiba, yang juga merupakan vokalis Alkaline Trio, adalah sosok yang mengisi kekosongan vokal dan gitar Blink-182 pada tahun 2015, setelah Tom DeLonge memutuskan hengkang dari band. Melalui akun Instagram, DeLonge akhirnya mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Skiba karena telah menjaga Blink-182 tetap hidup. Saya mengirim ini ke Matt secara pribadi, tulis DeLonge pada salah satu postingannya. Tetapi penting bagi dunia untuk mengetahui bahwa saya menghormatinya, sambungnya. Berikut isi surat yang ditulis Tom DeLonge untuk Matt Skiba. Saya ingin meluangkan waktu sebentar dan mengucapkan terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk menjaga band tetap hidup dan berkembang dalam ketidakhadiran saya. Saya pikir Anda sangat berbakat. Saya masih suka mendengarkan band Anda sampai hari ini. Anda selalu baik kepada saya, tidak hanya di media, tetapi juga kepada orang lain. Saya benar-benar memperhatikan. Emosi antara kami bertiga dalam sekejap selalu rumit, tetapi kanker Mark benar-benar menempatkan segalanya dalam perspektif. Tapi sejujurnya, band ini bahkan tidak akan ada di sini hari ini, jika bukan karena kemampuan Anda untuk terjun dan menyelamatkan hari. Jadi dari hati saya untuk Anda, terima kasih telah menjadi anggota band kami. Bersama Matt Skiba, Blink-182 berhasil mengerjakan dua album terakhir, di antaranya album California di tahun 2016 dan album Nine di tahun 2019. Kini trio pop punk asal California itu telah kembali ke formasi klasik mereka, Tom DeLonge, Mark Hoppus, dan Travis Barker, dengan menyiapkan rangkaian tur dunia dan persiapan album baru. Oke, angkat topi untuk kerja keras Matt Skiba dan Blink-182. Cheers! Thank you, Matt Skiba. And welcome Blink-182. Thank you. Salam pop punk, salam rock and roll. Oke, capek.